TNI ada dalam kecemasan hari ini karena tidak lagi merasakan ada hierarki yang dipimpin oleh seorang yang punya komando profesional itu. Jadi akibatnya publik menduga-duga di dalam TNI sendiri ada span of command yang sedikit lecet karena dilecetkan oleh peristiwa-peristiwa politik. Ya, Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecar Show ada tamu yang sangat istimewa. Jadi pertama-tama channel Refli Harun mengundang beliau, dan beliau itu seperti bom molotov, dinamit ya. Jadi untuk meledak lagi di Cecar Show, saya undang lagi. Karena kalau di Cecar itu awal-awal, pertama kali beliau di Cecar Show, awal-awal juga saya undang beliau karena show itu berarti di depan. Beliau adalah pendatang baru yang harus menggerung. Rocky Gerung. Oke, saya panggil Bung ya. Bung, Bang, Bro, suka-suka dah. Kenapa saya panggil Bung? Biasanya orang yang saya panggil Bung itu masih punya kans untuk menjadi calon presiden 2024. Itu kalau nggak dicercah. Kalau nggak dicercah. Soalnya kalau panggil Bang itu biasanya tadi ada Liu Sungkarisma, saya panggil Bang ya. Tapi kalau Babe Ridwan Sadi saya panggil Babe, tapi kalau Bang Rocky saya panggil Bung. Ya udah lengkap itu. Babe Bang Bung. Bang Bung Rocky ya. Ya, Bung Rocky, terima kasih ya sudah hadir yang kedua kalinya. Saya kalau sama Kalau Bung, bisa terima kasih nanti kalau udah hat-trick hadir ketiga. Oh, hadir ketiga ya. Hat-trick. Yang jelas saya sama Bung Rocky nggak perlu basa-basi ya. Pertama orangnya juga kurang sopan. Tapi ada yang kurang ajar. Kurang ajar ya kan. Tapi hebatnya saya harus belajar ya. Mengeluarkan pernyataan dan statement yang ganas terus tapi lolos terus. Kita tidak sedang belajar atau ngomong undang-undang ITE ya. Bung Rocky. Ya. Di sini ada beberapa segmen ya. Oke. Jadi segmen 1, 2, 3, 4 ya tergantung nanti situasinya. Tapi kalau sama Bung Rocky mudah rasanya. Saya nggak mau pusing-pusing dengan segmen itu. Saya hanya mau menyebutkan mulai percakapan diskusi dengan menyebutkan satu nama. Oke. Nanti percakapan akan mengalir seperti Bengawan Solo ya gitu ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Nama pertama itu apa yang saya pilih? Apakah nama depannya D ataukah nama depannya J? Apakah nama depannya H ya yang lagi viral kan? Apa nama depannya G? Karena H dan G itu bisa menjadi sebuah koalisi yang menggetarkan dunia dan akhirat gitu ya. Tapi saya mau nama depannya D dulu ya. Oke. Karena apa ya? fenomena D itu fenomena yang menarik ya. Karena rupanya ada pekerjaan baru bagi military ya, army, Tentara Nasional Indonesia. Namanya adalah ya Maijen Dudung Abdurrahman. Bung Rocky, Kenapa? saya ingin komentar Anda mengenai nama ini. Okay. Mungkin lebih Apa yang terlintas gitu. yang terlintas adalah toko bunga tuh. Oh, toko bunga. Karena Pak Dudung lah yang membuat bunga itu dipesan oleh banyak nama tapi satu rekening. Mungkin itulah enaknya Rocky Gerung ya. Karena saya lihat itu berjajar di situ dan saya analisis tidak mungkin rakyat mengirim bunga ke situ karena satu bunga itu 1,5 juta tuh. Oke. Bunga segitu tuh. Jadi kalau ada 100 bunga di situ 100 juta. Oke. Dan karena dia seragam, saya bikin kesimpulan aja bahwa itu banyak bunga tapi dipesan oleh satu orang itu. Mudah-mudahan dibayar juga oleh orang yang sama. Berarti orang itu hebat ya. Ya itu, dia dapat inspirasi dari pusat-pusat kekuasaan lalu ambil inisiatif itu. Yang penting ada bukti bahwa bunga terkirim, kira-kira begitu. Oh, bunga terkirim ya. Bunga terkirim untuk membuktikan apa?
untuk membuktikan loyalitas. Oh, loyalitas. Dia menguntungkan si penyuruh tapi merugikan tukang bunga, karena saya dengar banyak tukang bunga yang belum dibayar tuh asal ikutan. Dulu waktu zaman reformasi bunga itu kita suka ngerjain pejabat. Ya. Misalnya waktu pengadilan saudara Nuku Sulaiman itu, Nah, yang jadi, terkenal dengan sebentar dulu. Oh. Jadi kalau bagi sobat RH yang ini kan banyak milenial yang nonton kita ini 25 sampai 34. Disebut Nuku Sulaiman itu agak bingung juga. Nuku Sulaiman itu kasus subversif ya. Zaman dulu ada undang-undang subversif, tapi kemudian dihilangkan. Silakan, Bung. Itu teman-teman kita aktivis almarhum yang sangat berani Tahun berapa Nuku Sulaiman meninggal? Waduh, sudah reformasi sebetulnya tuh. Iya, sudah reformasi. Saya sempat ketemu sekali. Iya itu. Iya, di LBH. Jadi dia sangat berani dan melawan istana atau melawan rejim Soeharto, sehingga dia bikin plesetan SDSB. SDSB itu judi online dulu, bukan judi online, judi bola itu taruhan, tapi dia sebut sebagai SDSB Soeharto dalam segala bencana. Kira-kira begitu tuh. Itu sekitar tahun 95, Bung Rocky. 9 dia menjelang reformasi SDSB. Lalu dia dalam segala bencana diadili. Lalu kita ganggu pengadilan Jakarta Pusat. Kita telepon tukang bunga, kirimin bunga ke situ. Kasih ucapan selamat pada si hakim supaya jadi geger di situ tuh. Nah, kita juga nakal waktu itu dan nggak bayar tukang bunganya. Tapi belakangan tukang bunga itu mengerti bahwa itu untuk politik. Jadi mereka bilang, oh udah dah, apa-apa dah kita kirimin ke situ tuh. Nah, kalau ini kan yang tiba ke Pak Dudung itu sebetulnya kita nggak tahu siapa yang kirim. Jadi mestinya dibayar gitu. Tapi jumlahnya waktu itu berapa bunga? 100 bunga juga? Ya mungkin 20-30 ya 20, tuh, karena dipesan dari Cikini dulu tempat karangan bunga itu. Nah, itu yang menarik Bung Rocky, kalau kita bicara Dudung Abdurrahman ya, kita tahu amanat reformasi itu adalah mengembalikan TNI ke barak, dihilangkan dui fungsi ABRI. Back to barracks. Ya, back to barak ya kan. Cuma yang jadi masalah adalah banyak tuduhan ya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, justru TNI yang sudah ogah main politik ditarik-tarik. Terbukti misalnya ada komisaris BUMN dari TNI aktif. Ya, menggantikan komisaris sipil yang digusur gara-gara kritis gitu. Ini bukan curhat, ini fakta. Yang kedua adalah ini kita bicara tentang pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19. Tiba-tiba saya sebagai ketua pelaksana harian merasa perlu, ya kan, didampingi wakil ketua seorang jenderal angkatan darat, kira-kira begitu ya. Lalu ada juga jabatan-jabatan sipil lainnya yang juga TNI ikut. Nah, saya nggak mau menyebutkan namanya karena sekarang ini kan zaman COVID-19 kadang-kadang dibutuhkan orang itu. Iya. Berikutnya yang paling spektakuler adalah ada pekerjaan baru yaitu menurunkan baliho. Tapi ini bukan hanya soal menurunkan baliho, tapi ini seperti mau melibatkan TNI dalam sebuah pertikaian tak berkesudahan gitu ya. Silakan Bung. Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari ya? ABRI itu, dari TNI, nurunin baleho, jadi komisaris, di satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu. Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Yeah. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya.
Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan. Karena terkontaminasi dengan karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Ya apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia tuh. Yang jelas partly free kita kan. Yep. Negara yang separuh bebas, ya. Dan itu sejak 2016 loh Bung Rocky. Artinya kan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya, kan legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi itu. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi sipil, kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Ya. Panglima TNI melalui Kapuspen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian ya. Ya, itu kan junior Bung Rocky kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan sebagai orang yang lalu lalang di televisi, menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. Oke. The question is, ya kan, mungkinkah seorang Dudung ya itu melakukan itu secara independen? Kalau Panglima TNI kan yang bisa yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling Kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI. Dan it could be possible istana. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang Dudung ya bertindak dengan independen mengenai soal ini? Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip span of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana itu. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, iya, itu ada potensi untuk dapat hadiah, ada jabatan kosong di Angkatan Darat tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebetulnya tuh. Nah sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Jadi tidak ada order verbal baik dari Cilangkap maupun istana, tapi dia menangkap denyut dinamika peluang. Ya, untuk Dudung mengirim sinyal ke istana melalui penurunan baliho karena menganggap istana butuh sinyal itu, kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dia loyal, he is a loyal person. Kan itu kepentingan dianggap itu kepentingan panglima tertinggi kan. Ya, tapi begini, secara paradigmatik ya itu. Ya, tapi kan orang merasa aneh ketika kemudian Maijen Dudung melakukan klarifikasi bahwa
ada saya baca dia mengatakan saya melakukan itu karena Satpol PP nggak mampu, polisi juga nggak mampu. Wah, ini tuduhan serius loh. Kalau polisi tidak mampu dalam sebuah negara hukum, berarti kita nggak ada hukum lagi. Karena dia penegak hukum. Itu satu klarifikasi satu klarifikasi yang dia pernah dia katakan. Ketika ada yang menulis yang mengatakan bahwa dia TNI terlibat kalau dia diminta, kan begitu? Akhirnya dia katakan bahwa dia diminta oleh Satpol PP, ya kan? Nah, dari dua pernyataan ini apa yang ingin digarisbawahi Bung Rocky? Pertama dia bilang Satpol PP dan polisi tidak mampu, yang kedua dia diminta Satpol PP. Itu biasanya terjadi, klarifikasi kan mestinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena dia di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oke, justifikasi. Ya? Setelah baliho diturunkan, mesti ada alasan gitu kan. Dan alasan itu jadi nggak masuk akal, karena dari awal kita tahu fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua, Ambalat di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan kan dia mesti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyinya. Oke. Ada pernyataan yang ketiga yang juga lucu ya. Dia mengatakan, loh, kalau kita kaitkan dengan fungsi pertahanan ya, kan kalau konstitusi kan membagi pertahanan dan keamanan, kapan kerjanya? Itu kan, ya dia ingin mengatakan ya kita nganggur-nganggur aja, serangan kagak ada, ancaman kagak ada, ya sudah turunkan baliho aja, kira-kira begitu ya. Ini tafsir saya sendiri, tapi dia mengatakan bahwa kapan kita mau kerjanya? Akibat dari cara berpikir itu akhirnya dia diserang bukan oleh militer asing tapi oleh mem-mak-mak. Diserang oleh netizen kan. Nah kalau diserang netizen, tentara itu nggak punya kemampuan untuk membaca potensi serangan itu. Karena di dalam tentara ada prinsip namanya army readiness. Artinya kesiagaan 24 jam itu. Bahkan ketika dia piket, dia sebetulnya lagi inspeksi itu. Nah akhirnya kita kehilangan doktrin itu. Kapan ada army readiness? Kalau setiap saat Panglima harus mengintai di mana Satpol yang nggak bekerja itu, maka dia datang sendiri atas inisiatif sendiri kan. Jadi Anda tidak mampu, mari kami bantu. Iya, jadi dia tafsirin sendiri kalau Satpolnya nggak bekerja itu berarti dia minta bantuan TNI. Itu kan melanggar. Walaupun dalam berita lain saya baca Satpol PP mengatakan nggak pernah minta bantuan. Pasti Satpol PP dari awal tahu bahwa itu jawaban akal-akalan dari Pangdam kan. Karena kata FPI bilang kami baik-baik aja dengan Satpol PP, nggak ada masalah katanya. Iya, ini kan wilayah Tanah Abang itu, wilayah Petamburan itu semacam Bronx itu di New York. Seluruh kejahatan ada di situ tuh. Tetapi orang ingin lihat ada semacam si pitung di Tanah Abang itu, maka Habib Rizik mengambil si pitung alih. Dari gua hantu ya. Bang Pitung itu adalah Habib Rizik kan, bagi umat di situ tuh. Jadi justru Habib Rizik dianggap sebagai pelindung, bukan kriminal gitu kan. Nah karena itu waktu baliho diturunkan itu rakyat di situ juga merasa loh ini kan jagoan kita, jagoan yang melindungi kita, ngapain dia balihonya dipaksa turun oleh tentara. Dan ya mungkin bisa juga dilakukan semacam diam-diam diturunin lalu difoto disebarkan, ini pasang panser di situ kan. Itu artinya apa ada teroris di dalam situ yang mesti diciduk, itu kan berlebihan show of force-nya itu. Ada yang menganalisis ya, termasuk saya lah. Iya. Kita tahu bahwa dalam era saat ini ya, 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kan kalau kita katakan perbedaan pendapat antara pihak oposisi dengan pihak so-called penguasa gitu ya, itu tentara silent, dia netral, dia tidak memihak apa-apa, tidak ada intention dia untuk katakanlah membela kubu oposisi, tidak ada juga dia mau membackup pemerintah. Tapi ada juga 1-2 fenomena, misalnya ada tentara menyambut Habib Rizik misalnya.
ada tentara yang baca salawat dan lain sebagainya. Nah, ada ya kita katakan juga ada kecemburuan barangkali TNI kepada saudara adik kandungnya atau adik tirinya, ya kan? Saya nggak menyebutkan institusinya apa. Jadi dia silent. Tapi di sisi lain, kok penguasa merasa, waduh, kalau kita tidak di backup oleh TNI, nanti jangan-jangan kubu oposisi ini makin gencar menyerang kita dan kita tidak punya pertahanan. Itu bisa nggak dipertanggungjawabkan analisis seperti itu? Artinya memang sengaja ditarik oleh pemerintah sekarang ini. Memang itu real politiknya begitu. Tapi ketakutan istana itu tidak boleh jadi alasan untuk menyeret tentara ke dalam persamaan politik itu atau komposisi politik di Petamburan. Kan nggak fair kalau istana tidak mampu menandingi hegemoni Habib Rizik lalu pakai kekuatan fisik tuh, walaupun itu hanya pameran. Panser itu adalah sesuatu yang serius kalau dikeluarin panser kan. Nah, simbol-simbol itu yang tidak berhasil untuk meneduhkan suasana politik gitu. Karena nanti misalnya balehonya diturun, lalu setiap penduduk di Petamburan dia pasang bendera Habib Rizik di atas hubungan rumahnya tuh. Bagaimana mungkin tentara masuk ke rumah, kan ada rencana 212 itu suruh mengibarkan bendera Habib Rizik. Ya, itu dan juga pakai baju kaos Habib Rizik. Ini di sini sudah ada yang mau menjadi produsen. Ya kan, itu kan kegembiraan orang menyambut pemimpinnya, si pitung balik lagi, kira-kira begitu kalau kata orang Betawi itu. Jadi hak dari publik untuk merayakan 212, merayakan Habib Rizik. Jadi mesti dianggap itu sebagai festival politik biasa aja tuh. Justru karena tegang, maka berbagai macam skenario kemudian berupaya untuk dibatalkan. Padahal skenario yang nggak ada, orang cuman mungkin juga diskusi besar itu apa yang ditakutin oleh rejim. Tapi ada satu soal juga yang perlu kita garis bawahi, soal koopsus ya. Koperasi, saya bilang koperasi lagi. Komando Operasi Khusus, Koopsus. Itu pasukan elit yang dibentuk tahun 2019 masa Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ya, orang mengatakan karena Hadi Cahyanto ini berasal dari AU dan kita tahu pasukan elit itu banyak yang ada di darat, ya kan? Dia perlu itu untuk mengkomando, tapi dia juga perlu untuk memberikan dalam tanda kutip upeti kepada presiden bahwa ini nih presiden, Anda punya pasukan elit yang bisa Anda perintahkan dan ini trimatra, ya kan? Memang merintahnya melalui saya tapi ordernya oleh Anda. Nah, Koopsus itulah yang pameran di Petamburan, pameran rantis kendaraan perintis. Anda menilainya seperti apa, Bung Rocky? Saya nggak kaget lagi sebab ada presidennya tuh, bahkan BIN pernah pameran senjata gitu kan. Ulang tahun BIN tiba-tiba BIN bersenjatai, bikin upacara tuh. Dan aneh juga. Aneh karena semua ingin perlihatkan bahwa kami punya kemampuan. Termasuk dulu Brimob juga mau beli senjata sendiri. Kan mestinya dalam keadaan ada semacam pseudo perang dingin di Laut Cina Selatan, mestinya kita simpan rahasia persenjataan kita kan. Itu justru diketahui oleh masyarakat internasional kan. Mereka yang sedang siap-siap untuk perang di Cina Selatan hitung-hitung, ternyata Indonesia cuma punya sekian pucuk senjata tuh karena udah dipamerkan itu. Jadi ini agak konyol sebetulnya. Kekuatan yang harusnya disimpan untuk menghasilkan efek gentar nanti sudah diperlihatkan, dipamerkan tuh. Sehingga lawan udah bisa hitung-hitung. Ya, tapi yang menarik bagi saya adalah ketika dibentuk pasukan khusus gabungan Trimatra yang itu langsung di bawah perintah seorang presiden. Kan menarik sekali. Maksudnya buat apa gitu loh. Ini serius ya sobat era sekalian. Saya juga bingung. Karena kan orang ada pasukan elit sendiri, Kopassus, ada pasukan elit sendiri Pashas, ada pasukan elit sendiri Marinir atau Denjaka ya, yang lebih elit lagi. Tapi ini kemudian mereka-mereka yang elit itu dikumpulkan jadi satu dan kemudian dibawa komandonya ke istana. Maksudnya what for? Buat apa?
Itu artinya ada analisis bahwa presiden bisa dijatuhin setiap kali dalam waktu 24 jam. Kan cuma itu keterangannya kan, kesiapsiagaan yang maksimal itu. Itu maksimum security itu. Padahal nggak ada soal. Tidak ada semacam... Dan seorang Rocky Gerung kan cuma ngomong doang kan sebenarnya kan. Saya ngomong karena ditanya Refli Harun. Jadi soalnya teman kita Boni Hargen mengatakan tuh ada upaya kelompok-kelompok yang mau menjatuhkan Presiden Jokowi katanya. Dan saya pikir orang tersebut barangkali Rocky Gerung, jangan-jangan. siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu. Bebek lumpuh itu dalam segala soal itu. Secara ekonomi, secara society. Jadi istilah lame duck itu biasanya pasca pemilihan ya. Seperti Trump sekarang. Donald Trump itu lame duck office ya kan? Iya. Menunggu pelantikan tanggal 20. Tapi ini kan pelantikan nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kenapa dibilang lame duck? Yang bilang lame duck itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor. Kan Kompas yang pendukung Jokowi mengatakan bahwa legitimasi Jokowi itu udah di bawah 50%. Itu artinya dalam bahasa Inggris lame duck, udah lumpuh sebetulnya tuh. Baru 1 tahun udah lame duck. Nanti sampai tahun kedua jadi bebek panggang tuh. 6 tahun dong, sudah 6 tahun. Nah, ini tadi ya soal Dudung ya. Jadi saya ingin Bung Rocky ada closing statement soal Dudung dan fenomena TNI dalam politik ini. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan figur lainnya. Kira-kira gimana? Gitu. TNI ada dalam kecemasan hari ini. Karena tidak lagi merasakan ada hierarki yang dipimpin oleh seorang yang punya komando profesional itu. Jadi akibatnya publik menduga-duga di dalam TNI sendiri ada span of command yang sedikit lecet karena dilecetkan oleh peristiwa-peristiwa politik. Jadi saya ingin agar supaya betul-betul TNI memperbaiki posturnya sekaligus citranya pada publik. Karena itu betul yang diucapkan kemarin oleh Pak Gatot supaya lakukan reformasi lebih serius di dalam tubuh TNI itu. Supaya kita balik pada pengertian awal reformasi bahwa TNI dirancang untuk jadi tentara profesional itu. Saya masih ingat dulu kita diskusi dengan Agus Wijoyo, Agus Wiradikusuma, SBY segala macam yang disebut sebagai tentara-tentara intelektual itu. Nah sekarang saya nggak dengar tuh keterangan Agus Wijoyo Lemhanas mengatakan bahwa harus ada yang berani dengan Habib Rizik. Itu jauh sekali dengan diskursus intelektual beliau di awal reformasi itu. Kita tahu bahwa Pak Agus Wijoyo adalah tentara yang sangat intelek ya. Saya juga merasa heran juga dia bisa masih bisa dipakai. Dia kan SBY, orang SBY sesungguhnya. Kita ini sedang berdiskusi ya Bung ya. Jadi mohon kita tidak bicara mengenai soal ini sebagian dari kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan opini baik secara lisan maupun tulisan ya.